Pemirsa, kami akan kembali lanjutkan perbincangan terkait Pilgub Jawa Tengah. Saya langsung ke Pak Teguh melalui sambungan Zoom. Pak Teguh, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pendidikan politik, bagaimana bisa merawat para pemilih di Jawa Tengah yang memang 50%-nya ini adalah pemilih yang rasional. Apa catatan yang paling penting untuk para kandidat ketika nanti bersaing ini memang betul-betul memberikan pendidikan yang berarti, bukan sekedar kekuatan yang paling terakhir atau senjata yang paling terakhir, yaitu money politics? Ya, saya kira kalau dilihat dari bagaimana para calon gubernur dan wakil gubernur itu merayu pemilih, di Jawa Tengah ini agak unik ya. Kenapa uniknya? Karena Jawa Tengah ini berbeda dengan DKI Jakarta, khususnya di dalam positioning gubernur. Karena gubernur di Jawa Tengah itu sifatnya adalah supervisi. Jadi gubernur tidak memiliki direct power atau tidak memiliki kekuatan langsung kepada masyarakat. Jadi program-program dia itu melalui program-program yang ada di kabupaten kota, melalui bupati, melalui wali kota. Oleh karena itu saya kira, saya yakin para gubernur ini juga berkepentingan agar pemilihan gubernur pada tahun ini itu juga sinkron dengan pemilihan bupati atau wali kota di tingkat kabupaten kota. Karena kalau mereka memiliki nafas kebijakan yang sama, tentu akan lebih mudah. Karena untuk mencapai efektivitas pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah ini ya sifatnya tadi supervisi, koordinasi, kemudian melakukan kepemimpinan terhadap para bupati wali kota, maka mereka harus melakukan proses-proses manajerial seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan dalam rangka mengembangkan itu maka visi gubernur, misi gubernur itu nanti harus nyambung dengan bupati wali kota, baru kemudian sampai ke masyarakat. Karena masyarakat di Jawa Tengah itu berhubungan langsung dengan bupati wali kota. Artinya yang memiliki direct services, yang memiliki hubungan langsung kepada pemilih, hubungan langsung kepada rakyat itu adalah bupati wali kota. Nah, oleh karena itu memang ini agak khusus ya model pemerintahan di kita, karena tadi model otonomi daerah yang bertingkat di tingkat provinsi dan kabupaten kota, di mana selain DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah saya kira mirip, harus melakukan proses program itu melewati bupati wali kota, tentu tidak mudah ya dibanding dengan punya power yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Apalagi kalau tadi dilihat, saya sepakat dengan Mas Ipang, saya kira bahwa keberadaan generasi milenial yang sangat dominan, hampir 50%, kemudian mereka sangat menentukan kemenangan calon di kompetisi ini, saya kira menjadi penting para gubernur ini memiliki selera muda. Ya, mereka harus melakukan identifikasi kebijakan, melakukan semacam profiling agar mereka nyambung dengan generasi-generasi muda itu. Kalau tidak, tentu mereka ditinggal. Oleh karena itu kita lihat pantauan kita di medsos juga, saya kira para gubernur, para calon wakil gubernur ini juga sudah mulai aktif di media sosial, tapi tentunya itu tidak cukup karena media sosial biasanya kan hanya mengkamuflase yang sifatnya formal permukaan, tetapi bagaimana eksekusinya, bagaimana program ini bisa berjalan, saya kira itu menjadi bagian penting. Nah, saya meyakini bahwa dari semua hal yang kita lakukan ini, saya masih percaya di negara manapun, demokrasi akan maju ketika pendidikan dilakukan dengan baik. Ketika pendidikan meningkat, pendidikan politik meningkat, disitulah akan terjadi satu konsolidasi demokrasi yang memungkinkan konsep suara rakyat, suara Tuhan itu supaya tidak dibeli. Jangan sampai suara rakyat dibeli oleh kandidat, dibeli oleh boto-boto politik yang semuanya itu berorientasi untuk kepentingan sesaat, di mana kepentingan instan itu bukan bagian daripada membangun demokrasi. Karena kita sudah merdeka puluhan tahun, 70-an tahun sekian, tetapi dalam peta perilaku politik kita itu masih seperti jalan di tempat. Padahal harusnya semakin ke belakang di sini harusnya demokratisasi itu semakin bagus. Apalagi sekarang berkembang tentang digital demokrasi, berkembang tentang digital governance yang barangkali akan menjadi jangkauan yang mencukupi untuk para gubernur dan wali kota ini untuk saling berkoordinasi. Saya kira itu Mbak, proses-proses awal yang harus dilakukan Mbak Marcel.
Ya, baik. Mas Ipang, ini terakhir ke Mas Ipang. Kalau kita melihat dari tadi kita menyebutkan bahwa Jawa Tengah ini masih cukup ideal ya. Bisa dikatakan ini juga bisa menjadi salah satu contoh begitu bagaimana pendidikan politik itu pada akhirnya bisa membuahkan juga hasil yang baik membentuk masyarakat. Apa kemudian yang bisa dipelajari dari Provinsi Jawa Tengah yang mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran secara nasional begitu soal pendidikan politik dan kampanye di Pilkada tahun ini? Ya, ini mungkin waktu yang paling tepat, Mbak Marcel. Apa yang seperti yang Pak Teguh Juwono tadi juga mengatakan, waktu momentum yang tepat untuk memberikan pembelajaran politik. Bahwa politik yang selama ini adalah jual beli, pragmatis, transaksional, itu masih bisa belanja masalah, bisa belanja program, masih bisa belanja isu, masih bisa belanja personalisasi kandidat. Apalagi tadi Partai ID di Jawa Tengah juga cukup tinggi, kemudian Jawa Tengah juga unik ya, ideologinya juga cukup besar, termasuk permasalahan yang mendesak dari Jawa Tengah itu unik juga dibanding daerah-daerah lain. Nah, inilah yang kemudian 72% yang tadi belum menentukan pilihan, artinya masih mengambang, itu kemudian 26% mereka sudah menentukan pilihan, itu pun masih bisa mungkin berubah. Yang meskipun karena tadi 51% kan strong voters yang udah mantap pilih. Tapi kan ada angka 45% itu masih mengayun, masih bisa berubah dan belum mantap pilih. Nah, itu juga akan bagaimana mereka berupaya dengan strategi, kepiawaian, kemahiran tim sukses, mesin partai, dan itu harus terukur semua dengan KPI yang lebih jelas. Nah, apa yang disampaikan Pak Guyono tadi bahwa misalnya tadi apa yang menyebabkan mereka masih berubah pilihan politiknya, yang tadi memilih A atau B. Bisa saja pertama adalah kinerja yang tidak sesuai harapan, 26%. Juga bisa berubah pilihan politiknya, preferensi politiknya tadi milih A kemudian memilih B, adalah informasi tentang calon atau partai tersebut. Mereka belum dapat sepenuhnya. Masih misleading. Mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang calon tersebut. Baik rekam jejaknya, kompetensi, kapasitas, jam terbangnya. Termasuk sosialisasi, prestasi, dan pengalaman mereka selama ini menjadi bintang 3, bintang 4, yang coklat sama yang hijau ini gitu. Ya. Itu juga akan mempengaruhi pilihan politik masyarakat, termasuk pengaruh dari keluarga, tokoh masyarakat, termasuk dari itu juga akan 18% mempengaruhi pilihan politik yang tadi sudah mantap bisa bergeser atau migrasi memilih kandidat lain, termasuk soal skandal, termasuk soal tertarik kepada kandidat lain, itu juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, apa yang menjadi penting, sangat penting adalah bagaimana demokrasi kita tidak lagi demokrasi sembako, demokrasi kita tidak lagi demokrasi adu logistik, demokrasi kita tidak lagi demokrasi uang, ya BLT atau raskin dan semuanya, tapi demokrasi yang betul-betul adalah demokrasi yang common sense, masuk akal, rasional. Demokrasi yang tadi maka dibilang tadi apa yang dibilang tadi rasional kita 51%, itu ada harapan, itu adalah angin segar Mbak Marcel, 51%. Meskipun memang masih ada pemilih sosiologis 15% dia memilih karena itu hak asasi dia juga memilih karena ada isu etnis, isu asal usul, umur dan seterusnya. Gitu ya, tapi ada juga kebahagiaan kita adalah psikologis. Dia memilih karena ada faktor kegantengan, ada cantik, faktor kemudian adalah usia, kemudian faktor-faktor lain yang itu kita hargai saja. Tetapi ada angin segar bahwa demokrasi kita makin bagus, bahwa ada pemilih yang masih rasional. Apalagi segmen pemilih anak muda milenialnya itu angkanya cukup besar segmen pemilihnya. Kira-kira gitu Mbak. Ini menjadi catatan yang sangat menarik. Ini juga sebetulnya yang menjadi alasan kami untuk mengangkat atau memberikan sorotan pada pemilu Pilkada Jawa Tengah khususnya. Kita harapkan apa yang menjadi perbincangan ini tentu bisa menjadi masukan juga untuk para kandidat yang akan bertarung sebentar lagi dalam kampanye. Terima kasih untuk para narasumber, Mas Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Voxpol, dan Pak Teguh Yuwono, pengamat politik Universitas Diponegoro, telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.